Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hanifah dengan NIM 11820600062 dari semester 5 kelas B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah biokimia, yaitu pemaparan materi tentang struktur dan metabolisme protein. Nah, kalau kita membahas materi tentang struktur dan metabolisme protein, kita harus mengenal dulu apa itu protein. Nah, protein itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteus, yang paling utama atau yang paling pertama. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen. Protein juga merupakan salah satu biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama semua makhluk hidup. Pada manusia, protein menyumbang 20% berat total tubuh. Selain itu, protein berperan dalam pembentukan struktur, fungsi, dan regulasi sel-sel makhluk hidup dan virus. Protein juga bekerja sebagai neurotransmitter dan pembawa oksigen dalam darah atau hemoglobin. Protein juga berguna sebagai sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis protein. Jenis protein ini ada 8 jenis. Yang pertama, kolagen. Kolagen itu merupakan protein struktur yang diperlukan untuk membentuk kulit, tulang, dan ikatan tisu. Yang kedua itu ada antibodi. Antibodi protein yaitu sistem pertahanan yang melindungi badan daripada serangan penyakit. Selanjutnya itu ada dismutase superoksid, yaitu protein yang membersihkan darah kita, darah yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya itu ada ovalbumin. Ovalbumin ini merupakan protein simpanan yang memelihara badan. Yang kelima, hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan protein yang berfungsi sebagai pembawa oksigen. Selanjutnya itu ada toksin. Toksin ini merupakan protein racun yang digunakan untuk membunuh kuman. Yang ketujuh ada insulin. Insulin ini merupakan protein hormon yang mengawal aras glukosa dalam tubuh atau dalam darah yang terdapat di dalam tubuh. Yang terakhir itu ada tripsin. Tripsin ini protein yang mencernakan makanan protein. Pada gambar di atas merupakan struktur molekul protein. Nah, bisa dilihat dari di atas itu terdapat oksigen, karbon, nitrogen, amino acid side chain, dan hidrogen. Ada juga dari di atas gambar di atas itu ada rangkaian dari monopeptida dan dipeptida. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein. Yang pertama, perkembangan jaringan. Yang kedua, kualitas protein. Yang ketiga, digestibilitas protein. Yang keempat, kandungan energi dari makanan. Yang kelima, status kesehatan. Selanjutnya yaitu peranan dan fungsi protein. Yang pertama, protein sebagai senyawa struktural. Yang kedua, protein sebagai enzim. Yang ketiga, protein sebagai hormon. Yang keempat, sebagai pertahanan tubuh dan pembentukan antibodi. Yang kelima, sebagai alat transportasi, nutrisi, dan molekul tubuh. Yang keenam, penghasil energi, yaitu struktur protein. Nah, struktur protein ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, primer, kedua, sekunder, ketiga, tersier, keempat, kuarterner. Struktur protein yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer adalah rantai polipeptida yang merupakan rangkaian asam amino dengan urutan tertentu. Susunan ini menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Nah, struktur primer protein ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan
yang membentuk ikatan peptida. Nah, gambar di samping itu merupakan contoh dari ikatan struktur primer protein. Selanjutnya yaitu struktur protein sekunder. Nah, di sekunder ini terdapat dua, yaitu ada alpha helix dan juga beta platet. Alpha helix struktur ini terbentuk oleh ikatan hidrogen antara atom O pada gugus CO dengan atom H pada gugus NH sehingga membentuk spiral. Sedangkan beta platet struktur ini terbentuk oleh ikatan hidrogen antara dua bagian rantai yang paralel sehingga membentuk lembaran yang berlipat-lipat seperti pada gambar di atas, alpha helix dan beta platet. Nah, adapun struktur protein tersier dan kuartener. Struktur tersier terbentuk karena adanya pelipatan membentuk struktur yang kompleks. Pelipatan distabilkan oleh ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi ionik, ikatan hidrofobik, dan ikatan hidrofilik. Sedangkan struktur protein kuartener yaitu susunan yang kompleks yang terdiri dari dua rantai polipeptida atau lebih. Setiap rantainya bersama dengan struktur primer, sekunder, tersier membentuk satu molekul protein yang besar dan aktif secara biologis. Bisa dilihat dan diamati gambar di samping. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dalam mengkonsumsi protein. Kelebihan protein dalam mengganggu metabolisme protein yang berada di dalam hati, yaitu untuk memperberat kerja hati dan ginjal untuk membuang nitrogen pada metabolisme asam amino atau deaminasi. Kerja ginjal terganggu karena bertugas membuang hasil metabolisme protein yang tidak terpakai. Jika kadar protein terlalu tinggi, akan menyebabkan kurang kalsium dan osteoporosis, sulit buang air besar, karena protein merupakan makanan pembentuk asam. Kelebihan asupan protein akan meningkatkan kadar keasaman tubuh, khususnya keasaman darah dan jaringan. Kondisi ini disebut asidosis, yang ditandai dengan gangguan pencernaan, seperti kembung, sakit mah, sembelit merupakan gejala awal dari asidosis. Nah, dalam kekurangan protein juga tidak baik bagi tubuh, karena dapat menyebabkan penyusutan jaringan otot, edema, denyut jantung lemah, kwashiorkor, mata cendung, daya otak lemah, dan jika kekurangan protein diiringi kekurangan kalori menyebabkan penyakit marasmus. Nah, adapun sifat-sifat dari protein. Yang pertama itu ada ionisasi. Ionisasi ini merupakan kayak seperti asam amino. Protein yang larut dalam air akan membentuk ion positif atau negatif pada suatu asam. Molekul protein akan membentuk ion positif, sedangkan pada suasana basah, molekul protein akan membentuk ion negatif. Selanjutnya itu ada denaturasi. Denaturasi ini dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan atau terbukanya lipatan molekul protein. Nah, gambar di atas merupakan dari proses denaturasi protein. Bisa dilihat protein normal, protein sebelum terjadinya denaturasi, seperti itu. Kemudian setelah denaturasikan akan berbentuk seperti hal tersebut, denatured protein. Selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein ini merupakan proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom, dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen ataupun DNA di dalam inti. Nah, proses protein ini ada dua proses, yaitu yang pertama transkripsi, yaitu DNA membungkak menjadi dua rantai terpisah, mRNA berantai tunggal, maka salah satu rantai DNA ditranskripsi atau dikopi. Rantai yang ditranskripsi dinamakan DNA sense atau template.
dan kode genetik yang disebut kodogen. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu translasi. mRNA atau RNAD yang sudah terbentuk keluar dari anak inti sel menuju rRNA. Di sana mRNA masuk ke rRNA atau RNAR diikuti oleh tRNA atau RNAT. Ketika antikodon pada tRNA cocok dengan kodon mRNA, kemudian mereka bergeser ke arah tengah. Proses ini berlangsung hingga kodon stop. Ribosom subunit besar dan kecil terpisah. mRNA dan tRNA keluar dari ribosom dan terjadinya kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Nah, selanjutnya itu ada metabolisme protein. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada absorpsi dan transportasi. Hasil akhir pencernaan protein terutama berupa asam amino dan ini segera diabsorpsi dalam waktu 15 menit setelah makan. Absorpsi terutama terjadi dalam usus halus berupa 4 sistem absorpsi aktif yang membutuhkan energi. Asam amino yang diabsorpsi memasuki sirkulasi darah melalui vena portal dan dibawa ke hati. Sebagian asam amino digunakan oleh hati dan sebagian lagi melalui sirkulasi darah dan dibawa ke sel-sel jaringan. Yang kedua itu ada katabolisme protein. Katabolisme protein ini dapat diartikan sebagai penguraian asam amino untuk energi berlangsung di hati. Jika sel telah mendapatkan protein yang mencukupi kebutuhannya, setiap asam amino tambahan akan dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai lemak. Selanjutnya membahas tentang metabolisme protein secara umum. Bisa dilihat pada gambar di atas, ini merupakan alur dalam proses metabolisme protein secara umum. Untuk mempertahankan kesehatan manusia memerlukan 30-60 gram protein setiap hari atau ekivalen dalam bentuk asam amino bebas. Secara umum, metabolisme protein dapat dilihat ya pada gambar di atas ini. Asam-asam amino yang berlebih tidak akan disimpan, tetapi diuraikan dengan cepat. Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protase dan peptidase. Protase intrasel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya yaitu proses metabolisme protein. Yang terdapat ada dekarboksilasi, yaitu reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom C3 menjadi senyawa baru asetil koenzim A yang beratom CO2 yang merupakan tahap awal memasuki siklus Krebs. Selanjutnya, transminasi adalah pemindahan gugus asam amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Reaksi ini diawali oleh enzim transaminase memotong dan memisahkan gugus karbon dan gugus amino. Deaminasi adalah suatu reaksi kimiawi pada metabolisme yang melepaskan gugus amina dari molekul senyawa asam amino. Gugus amina yang terlepas akan terkonversi menjadi amonia. Masuknya gugus amino ke jalur urea. Selanjutnya, ada proses dalam katabolisme protein. Yang pertama itu proses dekarboksilasi, yaitu memisahkan gugusan karboksil dari asam amino sehingga terjadi ikatan baru yang merupakan zat antara yang masih mengandung N. Selanjutnya, proses transminasi, pemindahan gugusan asam amino NH2 dari suatu asam amino ke ikatan lain yang biasanya asam keton sehingga terjadi asam amino. Terakhir ada proses deaminasi, yaitu memisahkan gugusan amino NH2 dari suatu asam amino, biasanya diikuti produksi asam alfa keton yang bila dioksidasi sempurna menjadi CO2 plus H2O atau disintesa menjadi asetoasetat mengikuti metabolisme asam lemak. Sekian materi tentang struktur dan metabolisme protein yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.